Yakni rumah mewah milik anggota DPR RI Ahmad Sahroni dirusak massa. Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara didatangi massa. Semuanya sudah habis, hancur, diamuk sama massa. Situasi terkini dari dalam rumah Ahmad Sahroni. Lu bayangin gue duduk dalam keadaan begini. Dalam keadaan begini dulu. Sendiri, Bang? Sendiri, pintunya keadaan terbuka begini. Oke. Memang lu berapa lama lo, Bang? 7 jam. Dalam posisi ini? 7 jam? 7 jam. Bener-bener nih, acak-acak sebegitu ininya. Kamera gua hancur. Laptop gua diangkut tadi. Kan pernah main film, lu kalau nggak smart, iya. mati gua. Karena di hari itu gua udah pasrahin diri, kalaupun akhirnya ketemu dan mereka merajuk gua keluar, gua pasti mati. Makanya gua dalam keadaan tenang. Apa iya melegitimate kriminal Republik kita? Pertanyaan dasarnya adalah, apakah kriminal ini dilegitimasi? Lu kalaupun lu marah kan lantas gak menjadi alasan yang benar juga untuk lu melakukan tindak kriminal kayak gini kan? Nggak ada. Lu kapan? Oh. Hei, assalamualaikum. Morning Bang, morning. Morning. Ini pertama kali ya sini ya? Baru. Gimana Bang? Baru pertama. Lihat juga kemarin ini itu nggak pernah lihat tuh. Lihat dulu, Bang. Gila ya. Budes. Kamar Bang Roni yang mana kamar Bang Roni? Oh di atas. Mau lihat dulu. Lihat. Ya, lihat. Wah, berserakan deh. Masih ada sertifikat. Sisa-sisa. Kamar gua. Sertifikat kan harus balik nambah. Habis. Ini kamar apa Bang? Ini apa dulu? Ini jam. Diambil dalamnya. Jam gue ya. Mereknya? Recharge-nya gue. Oh. Diambil dalamnya. Jadi bayangin, dia membongkar barang semua terkait dengan isi sikat mereka. Ini disapu semua ya, Bang, ya, sama dia ya? Disapu habis disapu. Habis disapu nggak dia? Gila. Nina saksi ya, karpetnya beda tuh ya sama Black Mamba. Bohong banget. Kalau Black Mamba itu kejadian Di Libanon. Libanon. Ini baru pertama datang. Belum pernah lihat yang lain-lain. Sampai obat-obat bapak dijual-jualin Pak. Iya. Belain. Dapat. Kasih
Ini dong suratnya. Memang nih. Habis. Gila. Jadi gua waktu mereka udah berangsek hancurin pertama, ini lift kan aksesnya cuman hanya gue yang bisa masuk ke atas. Jadi pintu dalam keadaan dibuka, gue taruh ganjelan. Jadi kalau udah agak serem, baru gue naik. Oke. Nah, gue akan kasih lihat lu naik, tapi kan posisinya ini kita harus naik tangga dari yang tadi. Tempat gue ngumpet, nanti habis ini kesana. Oh, lu berarti pas kejadian ada di sini? Di sini gua. Jadi lu bayangin, orang pikir gua di Singapura, ke luar negeri, Singapura lah, Frankfurt lah, umroh, enggak. Kejadian tuh gua di sini. Nah, itu Imam sama Dini lagi gua ngobrol di meja di bawah sama orang-orang NU. Selesai itu baru mereka keluar, nggak lama dia datang. Hitungan menit lah. Jadi orang bilang gua ke luar negeri nggak ada. Fitnah itu ya. Itu super fitnah banget. Itu kan gampang ngecek imigrasi. Saya ada kok video. Itu saksinya ada. Orang tetangga tahu. Orang belakang bagaimana gua nanti mengevakuasi diri. Dan abis kejadian lu juga nggak keluar negeri juga kan, Bang? Enggak. Gua tetap di Jakarta. Jadi orang bilang ketemu lu di airport Nggak apa ada, segala macam nggak ada. itu. Terus beredar dalam foto gua di Singapore Airlines. Itu foto sebulan lalu waktu gua menuju Singapura. Nah, itu orang itu gue inget dia nyapa gua bertanya mau kemana. Gue bilang gua mau ada meeting di Singapura. Nah, orang itu mau ke Australia. Gue inget banget itu pesawat soalnya. Jadi nggak ada tuh gua terbang begitu, enggak. Until today gue belum pergi. Nggak kemana-mana. Gila ya. Itu Imam sama Dini waktu gua mengevakuasi diri, mereka nggak tahu. Karena di hari itu gua nggak percaya sama orang dalam keadaan gua ngumpet. Nah, baru kita ke atas. Jadi gua kasih tahu sama kalian nih. Ini kamar anak gua nih. Judes. Oh nih, masih ada nih. Sertifikat gila. Nih. Lu masih bisa ketawa aja dengan gini, Bang. Sertifikat patek, Bang. Iya, patek. Nih. Patek ini. Nah, ini masih ada. Wah, ini yang mahal nih. Isinya pun nggak ada. Bang, yang mahal ininya nih. Belinya pakai nama Ahmad Sahroni. Memang. Simpen nih. Iya. Yang mahal itunya. Bisa makan. Orang kan sebagian besar beli pakai nama orang lain. Tuh. Jangan aja. Terus ini benar-benar di acak-acak sebegitu ininya. Enggak marah gua hancur. Lemari itu masih bagus sih, Om. Apa? Ini. Habis. Betap gua diangkut tadi. Diangkut betap. Tuh lihat ini dijebol, bayangin. Berarti kan ada sesuatu yang dianggap mungkin isu terkait dengan gua punya duit 300 miliar di rumah. Oh, mau dicari lah duit itu semua. Nah, ceritanya begitulah. Jadi isu mulai berkembang kemana-mana. Jadilah tuh saya seolah-olah ada di rumah ini. Bayang tuh. Plafon disikat namanya. Ngumpet di mana, Bang? Ngumpet, Bang? Nah, kita mesti lewat ini lagi. Ini ruang yang diambil. Ini walkie closet ya, Bang? Pakai closet. Habis. Isinya apa aja ini, Bang? Tas Walkie closet ini. bini gua.
Baju-baju gua. Habis nih baju semua. Ini tas-tas semua. Bang, kamu gimana biar Lu lihat Rik, bagaimana Rik? How? Parah sih. Nah, lu jadi escaping lu tuh dari mana, Bang? Nah, ini. Ini kita mau lihat escaping roadnya Bang Roni. Jadi gua masuk kamar dulu, Iya. terus naik lift ke lantai yang tadi gua bilang. Karena akses dari sini udah nggak bisa. Lihat sini. Hah? Oh iya. Ini mesti pindahin nih, kita mau naik ke atas gimana caranya ya? Oh. Ini sofa kenapa bisa nyangsang di situ? Gua nggak tahu dulu gila. Nah. Iya. Apa nih Bang? Jadi Bang? Ini tempat di mana gua nyari tempat aman, tapi gua nggak lewat sini, lewat atas lantai 4 tadi. Oke. Lewat di kamar gua. Oke. Tapi lo kaburnya lewat sini enggak? Enggak, ya tadi lewat lift tadi. Oh, oke. Liftnya masih fungsi ya, tuh ya? Fungsi lah waktu kejadian kan nggak berubah. Dari lift ini tadi kan ke atas, Oke, ini lift yang ada di kamar gua, kamar lo ya? keluar, gua ke sini. Oke. Gua sini, tadinya Ah, gua mau lompat ke sana, Oke. tapi gua lihat orang semua udah pada Ngeroyok. bukan videoin. Oh. Wah, gua kan nggak mungkin udah. Lu sadar tuh itu ya? Sadar gua pas lihat, akhirnya gua ke sini. Hmm. Di sini gua tadinya mau ke sini. Nyelamatin diri ke sini. Oke. Gua Ngumpet di coba- plafon. Gua coba ke sini, akhirnya nggak kuat. Karena nggak kuat, gua turun ceritanya. Turun. Oke. Nah, setelah turun, gua ada satu lecet tangan gua. Dari sini jatuh ke sini. Nah, terus karena gua pikirin bahwa kalau nanti ini seolah-olah masih bersih, gua hancurin nih ceritanya. Ini gua yang hancurin ini. Oke. Dan gua ngumpet lah di sini ceritanya. Oh. Ini kamera di sini loh. Nah, di sini gua ngumpet. Lu bayangin gua duduk dalam keadaan begini. Dalam keadaan begini duduk. Sendiri, Bang? Sendiri, pintunya keadaan terbuka begini. Oke. Memang lu berapa lama lu, Bang? 7 dalam jam. posisi ini? 7 jam. 7 jam. Lu bayangin tuh. Kalau di hari itu. Nah, gua ngumpet lah di situ ceritanya. Selama 7 jam. Selama 7 jam. Gila. Nah, keluar gua 3 kali di saat Isya. Nah, di saat Isya gua keluar. Gua keluar ke sini. Gua ngepet. Jam berapa tuh lu keluar, Bang? Ya, nah itu bantal tuh. Satu bantal itu gua pakai buat gua tiduran sejenak 10 menit di situ. Jadi gua ngumpet lah, ngerayap di sini untuk ngeliatin orang-orang di bawah. Udah secure apa belum? Udah secure apa belum? Ternyata belum. Dikala gua lagi tiduran, tiba-tiba ada orang naik. Gua ngumpet lagi di situ. Oh, makanya lu di situ karena suara tangga tuh nggak bisa bohong ya. Nggak Tang bisa bohong. tang gitu. Kedengeran gua. Nah, setelah itu 3 kali gua. Lu bayangin orang itu penjara. Jadi kan udah ketutup gini nih, kan nggak bisa ketutup kan? Orang nggak puas, dia lihat begini dong. Dia lihat begini, ada gua di situ. Oke. Terus yang dia tanya, lu siapa? Gue penjaga rumah, tapi muka gue udah hitam karena gue ambil debu-debu ini. Emang sengaja? Sengaja. Oke. Kayak main film udah. Kan Kayak main film. Lu kalau nggak smart, Iya. mati gue. Karena di hari itu gue udah pasrahin diri. Kalaupun akhirnya ketemu dan mereka merajuk gue keluar, gue pasti mati. Makanya gue dalam keadaan tenang. Terus gue keluar, gue lihat lagi, kok orang masih banyak di situ. Gue masuk lagi, duduk lagi, tenang gitu. Gak bisa ngapain. Terus orang masih rame kan. Nah, di momen 4 kali orang datang ke naik ke atas, larilah gua ke sini. Oke. Itu setelah lu ditemukan di sana tadi? Enggak. Setelah ada orang, lu siapa gitu? Iya enggak, itu beda lagi, orang udah pada keluar. 3 kali gua ketemu orang,
3 kali tanya, akhirnya mereka nggak ngapa-ngapain gue. Akhirnya gue pas orang terakhir jam 9 lah sepi. Akhirnya gue kesini nih, kesini nyelamatin diri. Lompat ke bawah, ke bawah rumah situ. Ke bawah rumah ini. Nih, ke bawah rumah ini. Ujuk-ujuk, udah pas gua di bawah. Gua naik ke situ tuh. Gua coba dari situ ke situ untuk ke arah rumah gua yang kecil itu. Bunyi dong, berisik. Akhirnya gua balik lagi. Kebetulan ada orang lagi nyari. Gua ngumpet di bawah itu. Diem. Lewat mana, Bang? Itu, lewat sini. Sini. Nih, Oh. lompet. Mana? Lu naik pagar? Pagar untuk nyompet ke bawah. Iya. Berarti brak itu Enggak, suara tuh? enggak. Jadi gua pelan-pelan karena kan gantung kan. Iya. Oh, jadi lu Untungnya itu genteng kuat banget. Iya. Jadi gua ke genteng itu dulu baru ke sini. Ini rumah lu apa rumah tetangga nih? Rumah tetangga. Oke. Jadi dari sana gua icik ke situ gua. Oke. Ke bawah. Lu bayangin kayak film udah. Gila ya. Itu Bayang. kondisi jam berapa tuh, Bang? Setengah 10. Setengah 10 Gua malam. keluar setengah 10. Persis gua di bawah 922. Diterima orang belakang. Lu diselamatin sama Gua diselamatin, gua masuk, gua ketok-ketok. itu tetangga. Tetangga akhirnya dia buka pintu, dia peluk gua, dia masukin ke kamar untuk stay. Gua kehausan, mungkin sejam lagi gua mungkin dead kali kalau nggak dikasih minum. Kehausan super gua. Dah turun, gua langsung koordinasi sama si Imam nih, temen gue ini, karena memang dia saksinya berdua nih. Yang memang situasional waktu hari itu bareng sama dia, sama adik gue satu. Nah udah minum, gue koordinasi, keluar. Nah keluar gang situ belakang, posisinya di sini penuh orang. Keluar sana, pakai adanya mobilnya Imam, Grabnya. Itu pun sempat diberhentiin. Gue Dicek dulu. dicek dulu. Lama gue belum kasih lihat fotonya bagaimana gue pada saat keluar. Gila nih bentuk muka gue. Oh, nyaru lu. Nyaru. Emang dinyaru-nyaruin ya. Sampai tol, masuk tol, adiknya Imam, gue suruh turun, gue ngendarain sendiri mobil. Gue nggak percaya malam itu kepada siapa-siapa. Pergi gue, nyelamatin diri. Baru besoknya ketemu mak gue suruh mak gue ke hotel. Jadi gue nggak kemana-mana. Kalau dibilang fitnah, gue lari nggak ada. Until today gue di Jakarta. Jadi lu bilang, ada yang bilang lu kabur ke Singapura Enggak. sebelum apa namanya rumah lu di Ya, Jara foto yang pertama itu adalah bilang gua Singapura. Enggak. Itu ada 5 perempuan yang foto gua di bandara dari Singapura ke Jakarta tanggal 29. Itu pesawat jam 3. Jadi gua nggak kabur. Itu orang yang fotoin gua perempuan karena duduk di depan gue. Ke Jakarta. Bukan gua ke Singapura, salah dia. Dan akhirnya pas ditelusuri ada 5 perempuan itu kerja di salah satu perusahaan. Oke. Dia yang nyapa gue di pesawat. oke. Halo bang, gue sapa balik. Itu perempuan. Dan itu foto lama kan yang perlu kita klarifikasi, itu foto lama. tanggal 29. 29 Agustus. Oke. Itu bukan foto lama, foto 29 Agustus. Tapi sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Jadi bukan bilang bahwa gue pergi, enggak. 29 Agustus jam 3.10 gue berangkat ke Jakarta. Jadi bukan foto lama, itu foto tanggal 29 Agustus menuju Jakarta. 5 perempuan itu adalah salah satu orang yang akhirnya temen gue kenal. Gue bilang, lu kan yang ketemu gue, yang foto gue di pesawat. Kenapa lu bilang gue ke Singapura? Toh itu ke Jakarta bareng lu kok pesawatnya. Dan dia nggak mengklarifikasi apa-apa kan? Itu gue bilang, lu harus klarifikasi apa yang telah lu sebut. Seolah-olah gue ke Singapura gitu loh. Oke. Gitu. Jadi Seolah lu emang di Singapura kan? iya, seolah-olah gue di Singapura. Iya. Gila gendeng. Gila ya. Ya, itulah cerita drama. Jadi lu nggak bang, awal-awalnya bang, lu tahu rumah lu mulai diserang itu atau Sebenarnya gimana dari ceritanya? tanggal 25 Agustus itu sudah beredar kan malam-malam di TikTok. Ya. Alamat rumah gua sudah kayaknya masif banget. Tapi karena dianggap biasa aja, udahlah namanya itu kan alamat di Wikipedia kan ada. betul. Jadi nggak perlu akhirnya gua was-was. Dan semua orang tahu. Dan lu semua orang tahu anak Priok, gitu, anak kan? Priok. Tapi lama-kelamaan karena ada yang ngomporin orang Jakarta Utara juga, akhirnya muncul live TikTok yang notabene itulah yang mengundang akhirnya semua orang untuk datang dan hadir. Dan rasanya ada yang mengkoordinir.
para pihak, entah siapa pihaknya, tapi itu terjadi karena itu gua rasa bukan organik, dibuat semacam kayak membabi buta, membenci gua dari waktu pas sebutan kata tolol itu. Jadi Kan? udah ini eskalasinya makin naik terus terasa tuh ya? makin terus karena dimainkan oleh pihak-pihak yang akhirnya membuat satu kebencian yang super gitu. Padahal kalau ngomong bahasa tolol itu kan bukan pada masyarakat. Iya. Gua nggak pernah bilang masyarakat tolol, nggak ada. Tapi kan akhirnya digoreng itu barang. Iya. Supaya seolah-olah mereka yang demo adalah tolol gitu. Kan nggak ada itu kata-kata itu. Nah itulah bergulir terjadinya hal demikian. Ya inilah demokrasi yang kita lihat sekarang ini, demokrasi yang mungkin menjadi perbaikan di masa depan. Jangan sampai ini jangan terjadi lagi, nggak baik. Karena citra Indonesia itu adalah citra humanis, bukan sebatas seolah-olah kayak menjadi membabi buta. Dan nggak lagi pakai cara pandang yang pas. Sayang, ini tidak lagi ada Pancasilais, tidak ada lagi udah. Sayang kalau akhirnya tidak diperbaikin rasa emosional yang disampaikan di ruang publik, yaitu di media sosial. Bahaya. Nah, oke kita Ayo kita bawa lagi. Nah, ini yang si Muhammad ini lari ke sana dia. Lari ke sana. Jadi ada juga Mbak Dini Lo emang gua. sama lu. Sama gua, saksinya mereka udah. Nemenin Om Roni di sini. Jadi gila lo bayangin aja. Dan udah nyelamatin diri masing-masing aja waktu itu. Iya. Kita yang penting Om Roni udah naik duluan ke atas gitu. Gua. Karena orang udah nggak ada yang naik nih Bang ya. Nggak ada yang naik. Orang gua coba. sibuk di bawah ya? Nah, sibuk di bawah, gua coba nggak kuat. Akhirnya gua masuk lagi, cari akal mau lewat sini. Kayaknya nggak mumpuni, masuk ke ini lebih kelihatan orang. Wah, gua udah kayak main drama udah. Pikiran lu tuh waktu itu kaburnya kemana Bang? Nyari di otak lu. Menyelamatkan diri aja. Menjauh aja kan? Menjauh supaya si bapak itu bilang, Pak Roni di sini dulu, jangan kemana-mana. Sudah, Pak Roni stay dulu di sini. Besok baru. Gue bilang, Pak jangan, bahaya. Karena ini suasana tidak normal. Maka saya harus keluar dari area ini. Itu yang gue sampaikan. Itu ke bapak yang Bapak nyelamatin lu. penyelamatin gue, yang nerima gue. Lu bayangin, seperti film, tapi ini nyata yang gue alamin dalam situasi yang mungkin semua orang bilang, ini kenapa ya Saroni? Bukan berarti ada masyarakat tolong suruh dia, enggak ada kata-kata itu. Dan itu gue bicara tanggal 22 Agustus di Polda Sumut, bukan after demo, Bukan merespon demonstrasi. bukan merespon demonstrasi, enggak. Jadi teman-teman bayangin, itu omongan sebelum dan setelah demo. Gue nggak pernah bersuara until today, gue nggak pernah bicara apapun di media sosial, diem 1000 bahasa, karena apapun yang akan gue bicarain pasti tidak sesuai dengan apa yang mereka terima. Ya itulah kejadian. Ini bayangin, mau dibawa cuma mau karena nggak berhasil, kuat, nggak berhasil mereka. Lu udah nggak berpikir untuk turun dari sini nih Bang? Enggak. Karena kalau turun ke sini, karena gue nggak tahu orang yang di bawah itu posisinya orang normal apa bukan gitu. Karena mereka ngelihatnya buas banget. Ini soal nggak percaya orang nih Bang ya? Ya iya, karena waktu itu gue nggak percaya sama sekali. Iya. Meskipun belum dibuka ya. Meskipun belum dibuka. Ya kan ini buat dibagi-bagi kan? Iya, memang buat dibagi-bagi. Bang nih mobil apa aja Bang yang Ini Tesla 2, Mustang 1, Porsche yang dibawa keluar, yang rencananya mereka mau dibakar katanya. Oke. Ada di luar sana. Dah, ada 5 mobil yang... Ini Mustang nih Bang ya? Mustang. Ini bikinan anak bangsa loh. Oh, Orang Jakarta yang buat rakitannya rakitannya. GT 500. Dia udah bingung juga mau diapain di barang ini kan? Iya. Mau digorong keluar. Itu shock breaker diambil sama dia. Iya. Nggak ngerti gue tuh gimana. Nyopotin. Iya. Agak niat Bang. Hah? Niat banget. Ini apa Bang? Tesla. Mobil listrik berarti ya? Itu pelot itu yang bos. Hilang.
Deket tadi. Tapi Iron Man kayaknya ditarget itu, Habis Bang. ya? Habis Pak. Saya udah semua ya. Iya, Iron Man nih cariin nih, ditandain sama dia tuh. Iya. Gila. Rame tiba-tiba. Serempak gitu. Nggak mungkin lah kalau nggak terorganisasi. Gue punya sih data orang berkoordinasi tentang terkait itu. Jadi berkomunikasinya di antara areal gang ini gitu. Hanggar itu kaca pecah, baru diganti kacanya. Tapi mereka nggak bisa masuk ke hanggar. Masuk tetap tapi nggak jadi diambil karena mungkin dilarang sama orang-orang. Nah ini mobil yang itu, mobil yang dibawa keluar, yang mau dia bakar ceritanya. Ini Porsche, Bang. Porsche 356. Loh, peleknya dicabut sama dia. Ini Porsche tahun berapa nih, Bang? Tahun 65 ya? Lampu dicabut sama dia. Iya. Apa iya melegitimate kriminal Republik kita? Pertanyaan dasarnya adalah apakah kriminal ini dilegitimasi? Lu kalaupun lu marah kan lantas nggak menjadi alasan yang benar juga untuk lu Iya. melakukan tindak kriminal kayak gini kan? Enggak ada. Menormalisasi anarkis. Menormalisasi anarkis dibenarkan apa enggak? Di ruang NKRI yang nyatanya hampir 85% orangnya humanis. Kira-kira Ke orang Indonesia itu kan harusnya apakah dengan kata maaf menyelesaikan masalah? No. Inilah yang terjadi. gue lihat barang-barang katanya ada juga yang udah di Ya, sebagian balikin. Oh iya, lu kalau mulai balikin. Nah, kita lihat. Buka itu hanggar. Oh, ada dibalikin, Bang. Ada. Nah, dia sempat masuk sini. Tuh makannya kan. Tapi untungnya ini kuat gitu. Ini baru gua ganti kacanya. Udah langsung ganti, Bang. Baru diganti. Nah, itu barang-barang yang dibalikin. Nih, ini. Nah, dia balikin. Item-itemnya. Ini. Oh, ini Iron Man-nya sebagai ini yang nggak berhasil dibawa apa? Berhasil dibawa, akhirnya dikembaliin. Seolah-olah ya udah rusak, mau dia apa? Buat apa? Iya. Ini juga dibalikin, Bang. Apa? Ini yang berarti Iya. dibalikin sama Dibalikin, ada yang balikin. Nih helm ada yang dibalikin juga sebagian. Bayangin, mereka. PlayStation tuh, Bang ya. PlayStation, helm. Bayangin deh. Bang. Bola tenis pun ada bos dibalikan, bos. Balikin, iya. Tuh. Sepatu yang setengah-setengah. Ada yang kanan doang, ada yang kiri doang. Iya. Itu cerita pengembaliannya gimana tuh, Bang? Ya tiba-tiba datang aja udah. Ini kembaliin nih. Balikin. Itu koper yang udah dicuri, balikin lagi. Tapi bayangin, itu foto keluarga gue diambil. Iya. Dan nggak dibalikin? Enggak. Itu kan harusnya hal yang paling nggak berguna buat hidupnya dia kan? Berguna, enggak. Buat apa dia? Harusnya itu yang nomor satu dibalikin kan? Gila. Berguna buat hidup lu tapi nggak berguna buat mereka. Iya. Udah nggak ada guna. Ini juga, Bang, lukis kaligrafi ini. Ambil sama dia udah semua. Dalam udah ngeri. Ini knalpot apa dibalikin nih? Balikin. Mereka ngebaliinnya kemana, Bang? Ya ke sini. Ada yang ke tempat si rumahnya Pak Imam. Oh. Jadi ya udah balikin. Berarti warga sini dong, Bang? Areal sini, Jakarta Utara juga. Pelakunya? Pelakunya. Ini tas, buku, mobil gitu ya, isinya diambil sama dia. Iya, buat buku servis segala macam tuh kan. Ini aja gue baru lihat tuh. Dulu nah. Ini Apa itu, strap. Bang? Strap jam. Ini apa nih, Bang? Jam. Strap. Ini RM nih ya. Nih gue tahu harganya nih. Bu, itu pajangan-pajangan segala macam gitu disikat semua tuh ya. Ya ambil. Gila. Ah, ini Iron Man-nya balik satu ini nih, Bang.
Mana Iron Man. rusak itu palanya udah nggak ada. Iya, tapi anggota tubuh ada semua. Enggak, jempol udah hilang, Bos. Telunjuk Oh, juga iya. udah hilang, Bos. Ini kulkas dibawa mau dia. Oh, ini mau dibawa juga, Bang? Ini Oh, dipulangin. ini pulangin. Pulangin. Nah, orang-orang yang pulangin ini kan pasti ada nama, ada alamat. Ada. Itu mereka akan diproses atau sudah diproses Kalau atau udah lagi pulang ke proses? sini ya udah pulang dia. Oh, itu dianggap amnesti lah ya. Amnesti dari gua. Pemutihan. Dan lu memang mengamnesti orang-orang yang Iya. membalikan. Pokoknya kalau pulangin ya lu bebas. Makanya sekarang kalau yang nggak pulangin terus akhirnya ketangkep ya udah langsung proses selanjutnya. Oke. Gue cuma bilang begitu, kalau lu pulangin lu aman. Oke. Tapi lu kalau nggak lu pulangin akhirnya ketangkep sama polisi ya lanjut prosesnya. Oke. Lu nggak akan melindungi, lu Nggak nggak akan mau. maafin biar proses hukumnya. Enggak. Anak sama istri Di Singapura emang memang lu dia sendiri? pas kebetulan dia ada acara. Oke. Ada acara. Jadi pas waktu hari itu agak mungkin ya Iya. shock Udah- pastilah. Dan mungkin udah rasan-rasanan kali Bang ya. Lu ada rasan-rasanan nggak Bang? Kalau bahasa Rasanan sih enggak ya kalau gue ya. Mungkin Bo- bini gue kali. Udah Biasa feeling-feeling. aja. Udah feeling-feeling maksud lu. Maksud gua. Oke. Ya Bang, lu duduk sebelah sini Bang. Ikhlas apa enggak misalnya gitu. Ya kalau ngomong sudah terjadi kan suka nggak suka, senang nggak senang, kita harus menerima apa yang terjadi. Mengikhlaskan apa yang telah ada, mengikhlaskan apa yang mereka lakukan terhadap gua dan keluarga gua. Jadi isu bahwa gua kabur ke Singapura, kabur ke Frankfurt, muncullah itu foto misalnya gitu ya. Lu di airport ada kan? Di airport terus terakhir umroh. Nah disinilah gua langsung dalam hati ini ada yang mainin. Sekelas Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan aja, yang notabene dugaannya katanya minta bantuan pengamanan, kagak dianggap. Apalagi Saroni mati gitu. Pak Reza kenal sama Surya Paloh kan dia temenan lama. Kan dia kenal juga sama semua orang kok. Sama semua partai dia kenal. Bang, itu cara pikir lu masih ada nggak? Itu diambil juga sama dia. Ada di sini. Bang. Mungkin ada kan. Diambil juga. Itu kan. Masih mimpi jadi presiden nggak, Bang? Oh, tetep. Jadi presiden is my dream.